الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seseorang meninggal dunia, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yaitu alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah manusia akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia hidup di dunia. Lalu bagaimanakah perjalanan seseorang, baik orang kafir maupun orang beriman, saat ruh dicabut hingga berada di alam kubur? Hadis panjang dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menceritakan perjalanan manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansor. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali, maka Rasulullah SAW duduk menanti dan kami juga duduk di sekitarnya dengan tenang. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika menjelang berakhir masa kehidupan di dunia dan hendak menuju akhirat, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secara sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan wangian dari surga. Mereka duduk di sisi hamba itu sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Ia duduk dekat kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang mulia, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah.' Maka ruh itu dengan mudahnya keluar, bagaikan air yang mengalir dari mulut sebuah kendi. Lalu ruh itu diambil oleh malaikat maut, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wangian surga, hingga terciumlah bau harum, seharum wangian yang paling harum di muka bumi. Para malaikat membawanya ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka ditanya, 'Ruh siapakah yang mulia ini?' Malaikat yang membawanya berkata, 'Ini adalah ruh Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang terbaik ketika di dunia.' Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, dan mereka pun diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, 'Tulislah nama hambaku ini di dalam Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke bumi. Dari bumi itulah aku ciptakan mereka, dan kepadanya aku kembalikan mereka, dan dari bumilah mereka akan aku bangkitkan.' Maka ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Lantas datanglah 2 malaikat yang bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Ia menjawab, 'Rabbku adalah Allah.' Malaikat kembali bertanya, 'Apa agamamu?' Ia menjawab, 'Agamaku Islam.' Malaikat kembali bertanya, 'Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?' Ia menjawab, 'Beliau adalah Rasulullah SAW.' Malaikat kembali bertanya, 'Dari mana engkau tahu?' Ia menjawab, 'Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya.' Kemudian terdengar suara dari langit yang menyeru, 'Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu surga ke arahnya.' Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang laki-laki yang rupawan, berpakaian indah dan wangi, lalu berkata, 'Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan bagimu.' Dia bertanya, 'Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan.' Laki-laki rupawan itu menjawab, 'Aku adalah amal solehmu.' Maka hamba itu berkata, 'Wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku.' Adapun orang kafir, jika menjelang berakhir masa kehidupan di dunia dan hendak menuju akhirat, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain yang kasar, lalu duduk di sekelilingnya. Kemudian datanglah malaikat maut seraya berkata, 'Wahai jiwa yang hina, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah.' Maka roh itu bercerai-berai, terpisah dalam jasadnya. Malaikat maut mencabut roh itu dengan paksa,
bagaikan dicabutnya besi untuk membakar daging dari bulu domba yang basah. Ketika ruh itu telah berada di tangan malaikat maut, sekejap mata diambil oleh malaikat berwajah hitam, lalu dibungkus dengan kain kasar. Tiba-tiba keluarlah bau busuk, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Para malaikat membawanya ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, mereka ditanya, "Ruh siapakah yang hina ini?" Malaikat yang membawanya berkata, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang terburuk ketika di dunia." Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah yang artinya, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah Ta'ala berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin, di lapisan bumi yang paling bawah." Lalu ruh itu dicampakkan. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah yang artinya, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian roh itu dikembalikan ke jasadnya. Lantas datanglah dua malaikat yang bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Ia berkata, Ha, aku tidak tahu." Malaikat kembali bertanya, "Apa agamamu?" Ia berkata, Ha, aku tidak tahu." Malaikat kembali bertanya, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" Ia berkata, Ha, aku tidak tahu." Kemudian terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu neraka ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka bertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya berantakan, menancap satu sama lainnya. Saat itu datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, lalu berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu berkata, "Siapa engkau? Wajahmu menandakan keburukan." Ia menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Lalu orang kafir itu berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Demikian keadaan orang kafir dan orang yang beriman di alam kubur. Mari kita manfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beramal soleh, karena sesungguhnya kenikmatan dunia hanyalah tipu daya semata. Semoga kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur dan dijauhkan dari siksa kubur.